Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa atallahu 'ala Allah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wal dzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh dengan keagungan, kemuliaan, penuh dengan ampunan dan rahmat Allah. Kita membesarkan, memuji Allah, menyanjung Allah, meninggikan Allah, baik di lidah kita, di pikiran kita maupun di hati kita. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah atas semua nikmat yang Engkau berikan atas diri ini. Memuji Allah, meninggikan Allah agar diri kita bertambah nikmat, agar diri kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman berupaya mengusahakan bagi dirinya lidahnya basah dengan zikrullah, hatinya ingat kepada Allah, pikirannya selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidahnya lembut menyebut Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hatinya pun lembut, bersegera beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pikirannya pun cerdas, ia memikirkan seluruh penciptaan alam semesta, dan ia pun merasakan kehinaan dan kelemahan dirinya. Wala haula wala quwata illa billah. Maka kita berupaya menghadirkan Allah baik di lidah kita, di dalam hati kita, dan juga pikiran kita. Tidak lupa di hari Jumat ini kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi dan rasul, pemberi syafaat, pembelaan bagi umatnya. Seorang nabi yang tidak pernah berhenti memikirkan dan mengupayakan agar umat manusia tidak terjerumus masuk ke dalam lembah api neraka, berusaha, berdoa, memikirkan umat manusia agar ia selamat, tidak sekedar selamat melewati ujian, rintangan di dunia, tapi juga ia selamat melewati ujian setelah ia meninggalkan dunia. Di hari Jumat orang beriman memperbanyak salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ia bersolawat sebagai bukti kerinduan dan kecintaannya kepada seseorang yang telah memberikan petunjuk,
memberikan nasihat bagaimana menjalani kehidupan. Ia mencintai Rasulullah, merindukan Rasulullah, dan mengharapkan pembelaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia memperbanyak salawat pada lidahnya. Ia menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pikirannya, dan ia berupaya mengamalkan, menghidupkan, menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Bila lidahnya banyak menyebut nama Rasulullah, bila pikirannya banyak mengagungkan, memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hatinya berkeinginan untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau, maka dialah orang yang berhak dan layak mendapatkan syafaat pembelaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai akan berkumpul dengan orang yang ia cintai. Kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia hidup dalam pikiran kita. Rasulullah hadir dalam hati kita. Ia menjadi suatu tekad, keinginan yang bulat pada diri kita untuk mengikuti apa yang beliau lakukan dalam kehidupannya. Maka hari Jumat kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan kita, dengan sebetul-betulnya ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna, dan janganlah diri kita mati, meninggalkan dunia yang sebentar ini, illa wa antum muslimun, kecuali diri kita meninggal dalam keadaan iman, Islam, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha mengikuti petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berada di penghujung bulan Desember 2024, dan di hari ini juga kita berada di akhir daripada bulan Jumadil Akhir, tanggal 23. Kedua-duanya menjadi renungan bagi orang beriman. Siapapun diri kita, apapun aktivitas kita, semua orang menginginkan masa depan yang lebih baik daripada hari ini. Orang tua menyekolahkan anaknya agar anaknya merasakan kehidupan yang lebih baik. Kita berusaha melakukan yang terbaik hari ini agar di masa yang akan datang kita tidak terlunta-lunta. Kita mengharapkan kehidupan kita di masa tua dengan ketenangan, dengan banyak-banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada diri kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur, dan perhatikanlah, persiapkanlah, ma qaddamat lighat, apa-apa saja untuk masa depan kamu di hari esok, di hari yang akan datang, di tahun yang akan datang. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat, perhatikanlah, rencanakanlah, persiapkanlah masa depanmu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha dekat dan Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir tahun orang beriman akan memeriksa dirinya. Tahun 2024 yang telah lalu, apakah ia lebih baik daripada tahun 2023, tahun 2022? Apakah tahun 2024 ia telah menuliskan tinta emas di hadapan Allah, atau ia menuliskan tinta keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Akhir masa, akhir waktu yang ada adalah renungan-renungan bagi orang yang beriman,
agar ia memeriksa dirinya, mengukur dirinya, dan mempersiapkan bila Allah rizkikan bagi dirinya waktu, apa yang akan ia lakukan di masa yang akan datang. Di akhir tahun orang-orang beriman ketakutan, jangan-jangan amalnya di tahun 2024 tidak mencukupi bagi dirinya untuk membawa kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan justru dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena catatannya di tahun 2024. Maka renungan-renungan akhir tahun adalah evaluasi bagi orang yang beriman untuk meningkatkan dirinya di hadapan Allah, meningkatkan kedekatannya di hadapan Allah, memperbaiki dirinya agar di masa yang akan datang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, ia akan merasakan hasil-hasil daripada perbaikan yang ia lakukan hari ini. 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kita akan merasakan apa yang kita lakukan hari ini. Hari ini yang kita rasakan adalah buah 10-20 tahun yang lalu yang kita lakukan. Itulah renungan orang beriman. Maka ia tidak berpesta pora, ia tidak berhura-hura, ia tidak menghamburkan uang, hartanya untuk sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya, tidak berguna bagi masa depannya. Ia merenungi dirinya, nasibnya 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Itu pun bila ia berumur sampai dengan 10-20 tahun yang akan datang. Maka baginda Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada waktu yang lalu, kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Siapa yang tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu, ia beruntung. Siapa yang tahun depan lebih baik daripada tahun ini, ialah orang yang beruntung. Tapi barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dialah orang yang rugi. Orang yang rugi, orang yang sama kondisinya, keadaannya dengan hari yang lalu. Tidak bertambah amalnya, tidak bertambah dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang rugi dalam pandangan agama kita. Dan orang yang binasa adalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin. Itulah standar timbangan agama kita. Bukan harta yang kita miliki, bukan kepandaian yang ada pada diri kita, bukan gelar, bukan jabatan, bukan yang lain. Tapi siapa yang mampu mengelola waktunya lebih baik daripada waktu yang lalu, dialah orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wal 'asr, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian yang nyata. Ia rugi bukan karena ia tidak memiliki apa-apa, tapi ia rugi karena tidak mendapatkan hidayah, rahmat, petunjuk, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang beruntung? Illal ladzina amanu, orang beruntung adalah orang yang beriman kepada Allah. Wa amilus solihat, dia melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, amal-amal ketaatan, amal-amal agama. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan dia senantiasa ingat mengingatkan, nasihat menasehati agar kita semua selamat, agar kita semua memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Ternyata kerugian, keuntungan, kebinasaan di pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan harta yang kita kumpulkan, bukan kedudukan yang ada pada diri kita, tapi orang-orang yang mampu mengatur waktunya, merencanakan waktunya, ia menjadi lebih baik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, al-kaisu man dana nafsah, orang yang kuat, orang yang pandai, orang yang cerdik adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia melakukan amal untuk mempersiapkan ketika maut datang menghampiri dirinya. Ketika maut datang, tidak bisa dimajukan sedetik, tidak bisa dimundurkan sedetik. Ketika nafas sudah di penghujung kerongkongan, tidak ada lagi amalan yang mampu kita lakukan. Maka hari ini kita melakukan perenungan di akhir tahun, bukan justru merayakan
dengan sesuatu yang akan membinasakan dan mencelakakan diri kita. Kita menganggap biasa-biasa saja, padahal ia menghabiskan harta kita. Pernahkah kita berinfak, bersedekah sebesar harta yang kita keluarkan untuk berhura-hura, untuk bersenang-senang? Sedikit sekali. Jangan sampai diri kita terjerumus mengikuti budaya, kebiasaan orang lain tanpa kita mengetahui bagaimana nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhir tahun adalah renungan bagi diri kita. Betulkah diri kita ini sudah lebih baik? Betulkah diri kita ini sudah lebih dekat? Padahal waktu terus berkurang, ajal semakin mendekat. Kita merayakan hari raya tahun baru seolah-olah waktu bertambah pada diri kita, padahal sesungguhnya waktu terus berkurang meninggalkan diri kita. Ia tidak bisa kembali, tinggal mengenang dan menyesal apa yang telah kita lakukan. Maka introspeksi, evaluasi, muhasabah, melakukan perenungan untuk waktu yang akan datang lebih baik daripada hari ini. Sudahkah keluarga kita lebih baik dari hari ini? Sudahkah anak-anak kita lebih baik daripada waktu yang lalu? Sudahkah mereka mengenal agama ini? Sudahkah mereka berterima kasih atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah ia mencintai dan merindukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa man ajiza, dan orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang tertipu. Siapakah mereka? Man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang bodoh, orang yang tertipu, orang yang terlena adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Kemudian dia berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berangan-angan Allah akan mengampuni dirinya. Betul, Allah akan mengampuni diri kita. Tetapi sanggupkah kita sesaat saja di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang sanggup? Sesaat saja, tidak satu hari, sesaat saja. Tidak ada yang pernah akan mampu masuk ke dalam lembah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai diri kita berangan-angan Allah penerima taubat, Allah penerima taubat bagi orang yang betul-betul mau bertaubat. Tapi Allah memberikan waktu kepada diri kita bukan untuk mempermainkan taubat. Kita mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita memperlakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah Allah itu sesuai dengan kemauan diri kita, padahal diri kita lah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tahun baru yang akan datang menjadi tahun yang lebih baik. Ramadan yang kurang lebih 2 bulan lagi menjadi Ramadan yang kita rindukan karena ampunan Allah, bukan karena yang lain. Kita merindukan Ramadan bukan karena makanannya, bukan karena minumannya, bukan karena kebiasaannya, tetapi kita merindukan Ramadan karena kita menyadari diri kita ini penuh dengan kesalahan, penuh dengan kedurhakaan, penuh dengan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kolam mana lagi kita akan mandi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di kolam Ramadan lah kita membersihkan diri kita, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengharapkan umur panjang bukan untuk bersenang-senang, tapi mengharapkan umur panjang agar kesempatan berbuat baik itu terbuka bagi diri kita dan kita bisa mendapatkan ampunan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, berlakulah adil di tahun Hijriyah, di tahun yang menjadi kalender umat Islam. Bahkan kita tidak pernah tahu kapan tibanya tahun baru Islam. Kita tidak peduli
Bahkan kita tidak pernah tahu bulan-bulan dalam agama kita. Kita hanya mengenal bulan dalam agama kita Ramadan, Syawal. Setelah itu kita tidak pernah tahu 10 bulan yang lain. Betapa tidak adilnya diri kita, betapa curangnya diri kita, memperlakukan kalender orang lain dengan penghargaan, dengan penghormatan, kemudian diri kita acuh, tidak memperdulikan bulan-bulan dalam agama kita. Jangan sampai kebodohan ini terulang kembali. Kita membiarkan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga itu adalah waktu. Seseorang mendapatkan impiannya karena waktu yang Allah berikan. Seseorang bisa mendapatkan kedudukannya karena waktu yang Allah berikan. Seseorang dapat memenuhi seluruh hajatnya karena waktu yang Allah berikan. Maka pergunakanlah waktu sebagaimana yang diperintahkan oleh agama kita. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jangan sampai kita merugi, terlebih lagi kita binasa, hancur, hina, karena kita tidak bisa memperlakukan waktu dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Kita mengharapkan kebaikan kepada seluruh kaum muslimin, mengharapkan ketenangan, kedamaian, kesenangan. Kita berdoa hari ini kita bergembira. Di negeri yang lain kaum muslimin tertindas, dihinakan, hak-haknya sebagai manusia direnggut, tidak diberikan. Maka ini menjadi renungan bagi diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan usia kepada diri kita untuk memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.